Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fenty Lianti di Matematika kelas 7. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan masih tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya masih mengenai bentuk aljabar. Tapi hari ini mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melihat video yang akan Ibu terangkan, kalian dapat memahami perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, perkalian bentuk aljabar secara umum akan mengikuti proses pada kotak berikut ini ya. X plus A dikali X plus B. Itu artinya X dikali X, ikutin panahnya. Kemudian X dikali B, kemudian A dikali X, dan A dikali B. Nah, ini secara garis besar. Di sini, di perkalian ini, sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar, mau itu penjumlahan atau perkalian, masih memiliki 3 sifat. Pertama, komutatif. Ini udah ya di SD, harus Ibu ulang-ulang lagi. Kalau perkalian, A dikali B artinya sama aja dengan B dikali A. Yang kedua, sifat asosiatif. Lihat kurungnya ya. A dikali dalam kurung B kali C artinya sama aja dengan A dikali B dikali C. Kemudian yang ketiga, sifat distributif. A dikali B tambah C artinya A dikali B baru nanti ditambah A dikali C. Nah, itu 3 sifat dalam operasi hitung bentuk aljabar. Kemudian di sini Ibu punya contoh. Hasil kali dari 5 dikali X plus 10 adalah, artinya 5 kita kalikan X, hasilnya 5X. Kemudian 5 juga kita kalikan plus 10, hasilnya 50. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut ini. Ini Ibu punya 5 contoh. Pertama, 5 kita kalikan X plus 10. Seperti tadi ya. 5 kita kalikan X. Kemudian hasilnya 5X. Ditambah 5 kali 10. Hasilnya 50. Atau yang kedua, 7 kali X min 3. 7 kali X. Hasilnya 7X. Kemudian 7 kali min 3, hasilnya min 21. Ibu ada yang nanya, Bu, kalau yang ini min atau kurang atau negatif? Perlu kalian ingat, mau min, mau kurang, mau negatif, tandanya sama, artinya juga sama. Kemudian, X plus 10 dikali X plus 3. Seperti soal yang ini ya. X plus 10 dikali X plus 3. Itu artinya X kita kalikan X dulu. X kuadrat. Kemudian X kita kalikan 3. Hasilnya ya. X kuadrat ditambah 3X. Kemudian 10 kali X. Hasilnya 10X. 10 kali 3 hasilnya 30. Sama dengan contoh yang sebelumnya. Ini ya. X plus 10 dikali X plus 3. Pertama kita kalikan X kali X. Hasilnya X kuadrat. Kemudian X kali 3. Hasilnya 3X. Kemudian 10 kali X. Hasilnya 10X. Terakhir 10 kali 3 hasilnya 30. Nah, karena ada 2 suku yang memiliki variabel yang sama,
yaitu 3x dan 10x, maka bisa kita sederhanakan. X kuadrat ditambah 3x tambah 10x, hasilnya 13x plus 30. Ini dia hasil akhirnya. Sama seperti yang di tabel. X plus 10 kali X plus 3 hasilnya X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Nomor 4 dan nomor 5 juga akan sama caranya dengan yang nomor 3. Lanjut. Sementara pembagian bentuk aljabar, nah, operasi pembagian pada bentuk aljabar dilakukan dengan cara membagi konstantanya seperti biasa. Namun, untuk variabelnya dilihat dulu koefisien dari kedua variabelnya. Kemudian, bagi masing-masing variabelnya dengan koefisiennya. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh. Hasil bagi dari X kuadrat plus 5X, ini bukan plus ya, tapi min ya. Ulangi. Hasil bagi X kuadrat plus 5X dikurangi 300 oleh X plus 20. Nah, di sini akan Ibu jelaskan langkah-langkah cara pembagiannya. Namun, sebelum Ibu jelaskan, syarat untuk dapat memahami pembagian bentuk aljabar, kalian harus memahami dulu bagi kurung pada bilangan bulat pas pelajaran SD dulu. Nah, kalau pembagian di SD-nya masih kacau, otomatis di sini juga akan pusing. Jadi, saran dari Ibu, sebelum memahami pembagian bentuk aljabar, kalian ulangi lagi pembagian bilangan bulat pelajaran SD yang bagi kurung ya. Nah, langkah pertama kita tulis soalnya dulu. X kuadrat plus 5X min 300 dibagi X plus 20. Ingat, yang di dalam kurung pangkatnya harus lebih besar dari yang di luar kurung. Kalau yang di dalam lebih kecil berarti itu tidak bisa dibagi. Nah, kemudian langkah kedua. X kuadrat dibagi X sama dengan X. Nah, ini dulu nih. Ambil satu variabel dulu. Maksudnya satu suku dulu. X kuadrat kita bagi X. Nih, X kuadrat itu artinya X dikali X. Kalau kita bagi dengan X, tinggal coret aja X-nya 1. Hasilnya adalah X. X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X. Setelah itu, kalikan. X dikali X, hasilnya X kuadrat. Kemudian, X dikali plus 20, hasilnya plus 20X. Nah, setelah itu, kita kurangkan. X kuadrat dikurangi X kuadrat, hasilnya 0. Nggak usah ditulis. 5X dikurangi 20X, hasilnya min 15X. Kemudian turunkan min 300. Nah, setelah turun, kita bagi lagi seperti tadi. Ambil satu suku lagi. Min 15X kita bagi dengan X. Nanti tinggal coret X-nya. Hasilnya min 15. Setelah itu, kita kalikan. Min 15 kali X, min 15X. Min 15 kali plus 20, hasilnya min 300. Kemudian, kita kurangkan. Min 15X kurangi X. Kurangi min 15X, 0. Min 300 kurangi min 300 juga 0. Nah, jika telah 0, berarti ini dia isinya. Jadi, hasil bagi dari X kuadrat plus 5X min 300 oleh X plus 20 adalah X min 15. Nah, itulah dia pembagian bentuk aljabar. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan hari ini mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar bisa kalian pahami dengan cara mengulang-ulang kembali lihat video yang telah Ibu berikan. Setelah itu,
Setelah paham, silahkan kerjakan LK yang telah Ibu berikan. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.